Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5. Hari ini pelajaran TIK atau informatika kita adalah membahas tentang tabel sejarah perkembangan komputer. Mulai dari awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang pesat. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif dalam mengembangkan teknologi tersebut. Silakan perhatikan tabel sejarah perkembangan komputer berikut. Di sini banyak isinya sampai kepada dari tahun 1822 sampai kepada 2015. Baik, kita singkat saja ya. Pertama kali di tahun 1822 Charles Babbage mengembangkan konsep difference engine atau mesin diferensial. Difference engine adalah mesin komputasi otomatis pertama. Kemudian di tahun 1837 Charles Babbage membuat konsep analytical engine atau mesin analitis. Analytical engine merupakan cikal bakal komputer mekanis. Ini untuk bagian mesin-mesin ya. Kemudian selanjutnya di tahun 1936 Konrad Zuse menciptakan Z1. Z1 adalah komputer elektromekanis pertama yang dapat diprogram. Dan itu berlanjut sampai kepada Z3 sampai kepada 1941. Z3 merupakan mesin penghitung yang dapat menjalankan program sepenuhnya. Baik, kita lanjut lagi kepada Tom Kilburn di tahun 1948 menciptakan Manchester Baby. Manchester Baby adalah komputer pertama yang menjalankan perangkat lunak. Kemudian di tahun 1950 John Mauchly dan J. Presper Eckert menciptakan UNIVAC Universal Automatic Computer. UNIVAC adalah merupakan komputer pertama yang dapat menyimpan dan menjalankan program dari memori. Baik, untuk lebih lengkapnya coba kalian lihat tabel di halaman 77 sampai halaman 79. Ini yang terkenal saja kita lihat Di tahun 1975 perusahaan komputer Microsoft berdiri. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975 dan bertahan sampai sekarang. Kemudian di tahun 1976 Steve Wozniak merancang dan membuat komputer Apple I Apple I adalah komputer meja buatan perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Dan ini komputer meja Apple ini sampai sekarang masih ada ya. Nah, ini cuma pada saat ini ada namanya generasi all-in-one komputer Apple, bahkan ada juga laptop merek Apple atau disebut iMac Itu menggunakan prosesor atau program iOS Itu milik perusahaan Apple. Kemudian tercipta lagi di tahun 1983 ARPANET atau ARPANET mulai menggunakan sistem TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Sistem jaringan dari jaringan ini menjadi cikal bakal internet. Inilah cikal bakal internet pertama kali di tahun 1983. Kemudian di tahun 1989 muncul lagi ISP atau Internet Service Provider. Pertama, mulai melayani pelanggan. ISP atau penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet.
Contohnya sekarang itu ada IndiHome, ada lagi Firstmedia, ada Bimatri, dan banyak lagi yang lainnya. Itu namanya provider internet. Kemudian di tahun 1991, Tim Berners-Lee merilis World Wide Web atau WWW. WWW adalah tampilan grafis dari internet yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan peramban web. Tahu peramban ya? Itu namanya mesin pencari atau search engine. Kemudian di tahun 1998, Larry Page dan Sergey Brin mendirikan perusahaan bernama Google, dan itu ada sampai saat ini. Google didirikan untuk memasarkan mesin pencari atau Google Search. Kemudian ada lagi yang namanya Baidu, itu milik perusahaan teknologi Tiongkok yang didirikan oleh Robin Li. Selanjutnya di 2001 ada yang namanya Wikipedia atau ensiklopedia daring yang dapat diedit oleh penggunanya. Ini digunakan oleh para pencari informasi untuk menemukan informasi dari berbagai macam wilayah atau tempat ya yang ada di dunia ini. Atau berisi tentang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang alam, tumbuhan, kemudian luar angkasa dan lain-lain yang sudah dimasukkan datanya oleh para ilmuwan. Selanjutnya di 2004 ada seorang ilmuwan bernama Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook yang kemudian berganti nama menjadi Facebook pada tahun 2005 hingga sampai saat ini. Dan kabarnya Facebook ini akan berganti nama menjadi Meta. Facebook adalah media sosial daring yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Termasuk yang kalian gunakan saat ini itu yang menciptakan adalah Mark Zuckerberg ya. Dia termasuk orang terkaya saat ini karena memiliki platform atau media sosial Facebook. Karena Facebook ini dapat menghasilkan uang juga dari iklan-iklannya. Kemudian di 2005 ada Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim meluncurkan yang namanya YouTube. YouTube adalah situs tempat pengguna dapat saling berbagi video. Nah, ini yang lagi viral saat ini tuh ya YouTube, karena di dalamnya kita dapat men-share video atau menonton video dan juga dapat mendapatkan penghasilan. Ya, kalau akun YouTube kita sudah memiliki subscriber yang sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh YouTube, maka kita akan menjadi seorang YouTuber. Baik anak-anak sekalian, dan YouTube ini tidak semuanya adalah konsumsi publik, termasuk kalian. Tidak semua tontonan di YouTube itu adalah untuk kalian tonton. Nah, untuk tontonan seusia kalian itu hanya sebatas tontonan untuk anak-anak. Selebihnya adalah tontonan untuk orang dewasa. Nah, kalian harus memilih mana yang cocok untuk kalian tonton, mana yang tidak cocok. Jangan semuanya ditonton karena tidak sesuai dengan umur kalian. Oke, selanjutnya perusahaan Apple di tahun 2007 meluncurkan Apple iPhone. Apple iPhone menggunakan sistem operasi untuk telepon genggam buatan Apple, yaitu iOS ya. iOS. Kemudian 2007 perusahaan Google meluncurkan Android Beta. Android merupakan sistem operasi untuk telepon genggam. Itulah yang kalian gunakan saat ini sampai sekarang ini, itu masih digunakan oleh seluruh penduduk di dunia. Kemudian 2008 ada T-Mobile meluncurkan telepon pintar G1 atau HTC Dream. G1 merupakan sistem operasi khusus telepon genggam terbaru dari Google, yaitu Android versi 1.0. Kemudian di tahun 2009 Microsoft meluncurkan mesin pencari juga untuk menyaingi Google, yaitu bernama Bing. Bing merupakan mesin pencari terbesar ketiga di dunia setelah Google dan Baidu. Kemudian di 2010 Kevin Systrom dan Mike Krieger meluncurkan Instagram.
Instagram adalah media sosial tempat berbagi foto dan video. Itu yang kalian gunakan itu, yang menciptakannya adalah si Kevin Systrom dan Mike Gregor. Di 2012 Raspberry Pi dirilis. Kemudian Raspberry Pi adalah komputer kecil dan murah yang dapat dihubungkan ke televisi dan keyboard. Selanjutnya di 2015 Apple meluncurkan Apple Watch. Apple Watch adalah jam tangan pintar buatan perusahaan Apple Insurance atau Apple Inc. Nah ya. Para penemu memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impiannya. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Belajarlah dengan rajin dan jangan menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Sekian materi dari Bapak dan kalian jangan lupa belajar di rumah. Baik, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.